Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Raffi dari PGMI 5C. Saya dengan NIM akhir 086. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan atau leadership. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah kepemimpinan. Nah, yang dimaksud dengan kepemimpinan sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mengorganisasikan atau mengarahkan sekelompok orang atau individu ataupun kelompok dalam atau untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Nah, sedangkan pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan ataupun mengarahkan sekelompok ataupun individu dalam mencapai tujuan ataupun untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, utamanya seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa karakteristik. Nah, karakteristik tersebut merupakan sebuah modal yang besar bagi seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasinya. Nah, yang pertama itu adalah jujur. Nah, jujur di sini dalam menjadi seorang pemimpin, jujur itu sangat perlu sekali dibutuhkan. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu yang pertama kan adalah merupakan sebuah contoh ya dari anak buah ataupun dari anggota-anggotanya. Nah, jika pemimpinnya itu tidak menerapkan sikap jujur, otomatis maka bawahannya juga akan mulai buruk. Tidak hanya itu, jujur merupakan uh, bekal ataupun tempat menaruh tanggung jawab bagi anggota untuk menaruh kepercayaan terhadap pemimpinnya. Nah, yang kedua itu ada visioner. Nah, yang dimaksud visioner sendiri adalah visioner merupakan sebuah pandangan. Nah, pandangan yang apa? Pandangan yang jauh ke depan. Nah, sebuah organisasi kan harus memiliki tujuan yang baik ke depannya. Nah, maka dari itu seorang pemimpin memerlukan karakteristik visioner. Nah, visioner di sini harus memandang bahwa organisasinya ke depannya itu jauh, itu seperti apa? Apakah organisasi tersebut akan tetap berjalan ataupun sebaliknya. Nah, kemudian seorang pemimpin itu harus memiliki karakteristik yang cerdas. Nah, cerdas dalam artian cerdas dalam mengorganisasi, cerdas dalam mengaturkan keuangan, cerdas dalam manajemen yang lain. Dan karena hal tersebut itu dibutuhkan dalam mengelola sebuah organisasi. Nah, selanjutnya setelah ada visioner, jujur dan cerdas, selanjutnya itu ada inspiring. Yang inspiring di sini artinya seorang pemimpin itu mampu dan harus mampu menginspirasi anggota-anggotanya. Contoh, jika anggotanya itu tidak memiliki visi yang jelas ataupun tidak bersemangat dalam di sebuah organisasi, maka seorang pemimpin harus dapat mampu menginspirasinya agar anak buah ataupun anggota dari organisasi tersebut mampu ia kendalikan. Karena seperti penjelasan di awal tadi bahwa seorang pemimpin harus pandai mengendalikan ataupun mengarahkan anggota-anggotanya. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang kelima itu memiliki karakteristik adil. Nah, adil di sini yang dimaksud dengan adil adalah ya bisa dikatakan adil itu tidak harus sama. Artinya dalam memanage organisasi, adil itu sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Karena sosok pemimpin yang adil itu sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang keenam ada suportif. Nah, suportif di sini sangat diperlukan. Oleh karenanya, maka seorang pemimpin harus mampu mensupport ataupun memberikan dorongan-dorongan kepada anggotanya. Seperti saat pemimpin di depan itu harus memberi contoh, saat pemimpin di tengah itu harus menyemangati, dan saat di belakang itu harus mensupport atau mendorong anggotanya untuk menuju organisasi yang sesuai dengan tujuannya ataupun mencapai tujuannya.
Nah, setelah tadi adalah karakteristik, selanjutnya adalah perilaku kepemimpinan. Nah, yang pertama itu adalah mengatakan. Nah, mengatakan di sini adalah anggota harus ataupun anggota itu harus kita beritahu atau kita jelaskan apa saja tujuan ataupun rencana kita. Jadi mengatakan di sini intinya kita memberitahu kepada anggota bahwasanya kita memiliki tujuan ataupun dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada menghimbau. Nah, menghimbau ini di sini yang pertama itu artinya itu pemimpin harus bisa membuat keputusan, dan yang kedua agar anggota itu juga menerima apa yang pemimpin itu berikan instruksi ataupun himbauan. Nah, yang ketiga ada konsultasi. Nah, konsultasi di sini pemimpin itu harus bisa memberikan konsultasi ataupun memberikan masukan-masukan ataupun memberikan saran kepada anggota-anggota sebuah organisasi yang sedang tidak paham ataupun intinya di sini konsultasi itu memberikan masukan. Nah, selanjutnya ada yang keempat ada bergabung. Nah, bergabung di sini yang dimaksud adalah pemimpin harus bisa um, membicarakan masalah atau menerima keputusan dari semua anggota. Nah, yang pada akhirnya dari keseluruhan karakteristik ataupun sifat dari seorang pemimpin itu tujuannya hanya satu, yakni mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Baik,